siang ini kembali lagi bertemu dengan acara Dialog Pojok Suramadu. Nah, siang ini kita main ke Kejaksaan Tinggi Negeri Bangkalan. Kira-kira apa aja yang akan kita obrolkan? Yuk ikut kami. Masuk. Ayo kita masuk. Wah. Assalamualaikum Pak. Saya dari Pojok Suramadu Pak. Oh. Apa kabar? Wah, pakai gini dulu Pak. Ya. Siap. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, maaf mengganggu nih Pak. Apa boleh Pak? Kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini yang panas ini. Boleh. Saya ini kan pejabat publik. Ya. Artinya saya harus menerima siapapun yang datang ke sini. Mau pendemo, mau siapapun datang, saya wajib menerima. Iya. Terima kasih Pak. Nah, biar kita nggak ini Pak ya, boleh ya Pak ya lepas ini maskernya. Asal tetap jaga jarak. Oke siap. Ini kan udah jauh Pak. Ya, kita bukan muhrim. Iya. Gimana? Iya gimana Pak? Ya, saya Salman Pak dari Pojok Suramadu. Nah hari ini kita mau ngobrol tentang hukum Pak. Nah mungkin perkenalan pertama jenengan bisa perkenalan dulu Pak. Di sana kameranya Pak. Ya. Saya terima kasih didatangin oleh Pojok Suramadu. Pojok Suramadu itu bagian dari media. Media menurut saya adalah kekuatan yang dapat merubah suatu bangsa. Oleh karena itu, harapan saya kepada media agar nanti media juga mengedukasi masyarakat bahwa media punya tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk penyelenggara negara. Penyelenggara di sini artinya bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif, yudikatif. Nah, kami ini kejaksaan adalah bagian dari eksekutif. Jadi perlu juga diawasi oleh media dan masukan dari media, karena media ini sebagai alat kontrol masyarakat. Nah, saya nama Emmanuel Ahmad. Saya ditugaskan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan sejak tanggal 16 Januari tahun 2020. Jadi kalau sekarang dihitung kurang lebih sudah 6 bulan. 6 bulan. Bertugas di Bangkalan. Desember Pak ya? Desember. Januari. Oh Januari. Ya. Oh ya. Saya sebelumnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nrekang di Sulawesi Selatan. Wah jauh sekali Pak kayaknya. Ya, ini kayaknya sudah banyak apa ya? Banyak berguling-guling dengan pengalaman di sana Pak. Ya Pak, saya biar tahu dulu Pak. Apa Pak kesan senangnya jadi jaksa di kejaksaan itu apa Pak? Kalau ditanya suka dukanya, saya menganggap senang saya lebih banyak, suka saya lebih banyak daripada dukanya. Tetapi ada beberapa penugasan yang menurut saya tidak dilupakan. Antara tugas saya di Nunukan. Di Nunukan itu saya pernah tugas. Kenapa saya tidak dilupakan? Dia kepulauan. Jadi kalau kita mau berangkat sidang itu kita ke Tarakan. Ke Tarakan nyebrang laut dengan speedboat muatan sekitar lebih kurang 50 orang selama 2 jam. Jadi selama 2 jam kami mengarungi laut untuk sidang. Bayangkan untuk sidang. Nah, sebenarnya masih banyak daerah-daerah lain yang sidangnya itu sampai 4 jam. Luar darat atau dari luar 4 jam. Saya pernah mengalami sidang setiap hari itu ke Tarakan, dari Nunukan Tarakan itu 2 jam. Itu yang menurut saya yang tidak dilupakan, unforgettable moment. Unforgettable moment. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2004-2005. 2004-2005. Wah, saya masih SD kayaknya. Wah, Pak jenengan udah terdepan di Indonesia kan Nunukan itu soalnya. Ya, dia perbatasan. Perbatasan Antara Malaysia. Di sana tuh dekat dengan Tawau. Jadi justru kalau kami liburan itu kami itu ke Malaysia lebih murah, lebih dekat. Kalau kami liburan ke Tarakan itu 2 jam, tapi kalau ke Tawau Malaysia itu 1 jam. 1 jam. Nah, biayanya lebih murah. Oh, lebih murah juga. Lebih murah. Oke. Jadi kapal lautnya itu kalau ke Tarakan 200.000, kalau ke Tawau Malaysia itu 50.000. Jadi lebih murah. Lebih murah. Kalau itu kan unforgettable moment Pak. Ya. Kalau yang daerah paling bikin kerasan di mana Pak? Ya di Bandung lah. Bandung. Dingin Pak. Enggak, di Bandung itu kan kota metropolitan. Nah, di sana itu beragam. Oh iya, silakan. Wah, ada sponsor sebentar Pak. Ya. Terima kasih. Iya. Siap. Di Bandung itu kan
kota ramai lah, kota provinsi, makanannya enak-enak gitu, terus perkaranya juga beragam gitu. Ya itu yang dan udaranya juga Udaranya juga segar ya Pak ya? segar gitu. Bangkalan panas Pak? Panas. Tapi hiburannya enak Pak, deket Surabaya Ya, Pak? Surabaya. Iya Pak, kalau kita ngomong masalah penegakan hukum Pak di Indonesia ini, kalau dari Pak Emmanuel sendiri tuh suka istilahnya seringnya itu menghadapi kasus apa Pak? Kalau yang sudah selama ini dengan bertugas itu Pak? Ya, pada prinsipnya bahwa kejaksaan itu kita harus ngerti dulu tugas pokok kejaksaan itu apa. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi seluruh dunia tugas pokok kejaksaan adalah menuntut orang, artinya membawa seorang terdakwa ke pengadilan. Nah di pengadilan itulah seorang penuntut umum berjuang untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Nah dia harus meyakinkan hakim. Ini loh Pak Hakim, ada terdakwa namanya ini, perbuatannya ini, melanggar hukumnya ini, dibuktikan oleh penuntut umum itu. Nanti berhadapan dengan pengacara. Nah, pengacara itu bukan lawan. Bukan lawan, pengacara itu mitra. Nah, pengacara itu tugasnya antara lain mengawal apakah hukum yang dilaksanakan oleh penyidik, oleh penuntut umum telah sesuai atau bukan. Okay. Jadi sebenarnya pengacara itu atau pembela itu penasihat hukum bukan melepaskan terdakwa dari kesalahan, tapi bagaimana membawa perkara ini ke prosedural, on the track supaya perkara ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Ya, itu pertama kita tugas pokok kejaksaan. Nah, selain tugas pokok kejaksaan itu tadi, kejaksaan juga mempunyai kewenangan di bidang intelijen. Nah, punya kewenangan di bidang perdata tata negara, selaku pengacara negara. Nah, yang paling berkesan saya adalah ketika saya menyidangi kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan di Bandung yang menurut saya kasus pembunuhan itu sadis. Artinya selain orangnya itu dimutilasi, yang masuk koper itu bukan? Bukan. Oh bukan ya? Oh iya. Ini lebih tidak manusiawi lagi dan mungkin baru pertama kali di Indonesia ya, pertama kali di Indonesia. Saya takut juga kalau saya. Oh iya. Oke. Cukup Pak. Itu di luar batas kemanusiaan. Oke. Di luar batas kemanusiaan. Oke ya. Pak, kan saya itu menangkapnya bahwa jaksa itu kan kalau orang mungkin yang awam tuh kadang masih bingung Pak antara jaksa dengan pengadilan. Karena kan kalau saya sendiri yang memahami adalah jaksa itu adalah wakil negara, betul nggak Pak? Ya, betul. Ya. Jadi ketika seorang jaksa penuntut umum melakukan tugasnya, melakukan penuntutan, dia atas nama masyarakat, atas nama korban. Dalam hal ini adalah mewakili korban. Keadilan masyarakat. Jadi ketika seorang melakukan tindak pidana, berarti kan ada korban. Nah, korbannya itu telah diwakilkan oleh jaksa. Oleh penuntut umum. Nah, jaksa berbuat itu harus mementingkan korban. Oh iya. Tetapi tidak melupakan hak-haknya terdakwa. Tidak melupakan haknya gitu. Jadi harus penting korban dulu. Jadi karena dia bertindak on behalf victim. Biar adil gitu Pak ya. Nah disinilah jaksa mewakili masyarakat, mewakili pemerintah, mewakili negara untuk melawan terdakwa. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu kalau jaksa itu adalah wakil negara Pak ya. Wah jadi tugasnya itu sangat berat lah kalau kita istilahnya negara itu kan besar. Jadi ya mungkin kalau saya wartawan wakil masyarakat juga untuk memberikan informasi. Jadi gitu. Kalau ada seorang jaksa penuntut umum ketika melakukan tugas penuntutannya tidak mewakili korban, tidak mementingkan korban, maka dia salah. Oh iya, melakukan kesalahan dia. Artinya dia harus mementingkan dulu korban. Betul. Apa korban kesalahannya? Apa korban ini permasalahannya? Iya, permasalahannya. Dia korbannya apa gitu. Nah, makanya ketika ada tindak pidana yang korbannya adalah perempuan, yang adalah korbannya adalah anak-anak, maka negara harus hadir. Oh iya, betul. Negara harus hadir. Dalam hal ini adalah pemerintah bersama-sama antara pemerintah daerah, penyidik dan penuntut umum bersama-sama bagaimana melindungi korban. Oke. Melindungi korban.
jangan sampai ada korban yang tidak terlindungi gitu. Mm-mm. Nah, kadang-kadang kan kita lebih mementingkan terdakwa, Iya. hak-haknya terdakwa, padahal korban ada. Iya, betul. Korban itu perlu direhab, Heeh. kejiwaannya. Kalau dia luka diobati. Karena kan dia tersakiti mungkin ya, Ya, Pak ya. betul. Seperti itu. Ya, Pak, ini kita lanjut Pak. Segmen yang kedua, bicara program Ya. yang kejaksaan yang ada di Bangkalan ini Pak. Baik. Jadi saya kembali tadi bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan penuntutan, Ya. melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tapi selain itu juga kekuasaan berdasarkan undang-undang. Nah, ketika melaksanakan program-program ini telah disusun, telah dibuat tahun sebelumnya. Sebelumnya. Nah, di Kejaksaan Negeri Bangkalan, kalau kita bicara program adalah landasannya adalah selain program, permasalahan dan keuangan. Keuangan. Jadi kerja berbasis anggaran. Anggaran. Nah, di Kejaksaan ini, di Kejaksaan Bangkalan ini kita disiapkan oleh negara menangani perkara tindak pidana umum 145 perkara. Hingga Setahun. 145 perkara. Oh, itu Padahal target itu. Oh, jumlah. disiapkan. Oh, disiapkan. Sudah Disiapkan oleh pemerintah, kita itu menangani perkara tindak pidana umum itu 145 perkara. Padahal di Bangkalan ini perkara 1 bulan itu bisa 60. Jadi setahun itu bisa cuma 700. 760. Negara menyiapkan 720. anggaran 145. Wah, Ini kenyataan gitu. sangat tidak ini ya, Ya. sangat jauh sekali dari Ya. dari Tetapi perhitungannya. tidak boleh kita menyerah. Oh ya, Nah, tentu Pak. kalau misalnya gini, Semangat Pak. 145 itu anggarannya habis pada bulan Juni. Nah, nanti ada perkara bulan Juli. Oh, kita tolak. Kita nggak punya anggarannya nih, nggak boleh. Nggak boleh Pak ya. Kita harus tetap melaksanakan. Tetap harus jalan Pak. Harus ya. jalan. Sama juga penyidik. Iya. Penyidik disiapkan oleh negara misalnya 1 tahun itu 300 perkara. Ada perkara kejadian lagi, habis anggarannya, nggak boleh bilang, anggaran kami habis, nggak boleh. Oh, Ya. Jadi kami disiapkan oleh negara Heeh. 145 Perkara. perkara, 1 tahun. 1 tahun. Padahal 1 bulan kami menangani perkara bisa 60 perkara. 60 perkara. Wah, cukup ini juga Pak ya. Lumayan. Cukup lumayan Pak ya. Nah, selama itulah target kita harus menyelesaikan perkara itu. Itu dalam PIDUM. Pidana umum. Ya, pidana umum. Nah, Pidana umum itu ya perkosaan, pembunuhan, pencurian, Ya. narkotika itu pidana umum. Nah, kalau dalam perkara pidana khusus, negara menyiapkan kita itu untuk penyidikan 1 perkara. 1 perkara. Untuk penyidikan 1 perkara. Oh. Untuk penuntutan 1 perkara. 1 perkara. Itu disiapkan itu. Nah, kemarin kita menyidangkan ini sekarang aja sudah 2 perkara. Jadi sisanya nah, bagaimana kita pintar-pintar gitu. Pintar-pintar mengolah lah Pak ya. Mengelola. Di kegiatan intelijen dalam rangka mencegah kejahatan ada namanya jaksa menyapa. Oh iya. Jaksa menyapa itu kita disiapkan oleh negara 1 kegiatan. Oh iya. Kalau jaksa masuk sekolah 3 kegiatan. 3 kegiatan. Artinya kan hanya 3 sekolah ini. Iya. Padahal di Bangkalan ini ribuan sekolah. Ribuan sekolahnya. Kecamatannya ada 18, desanya ada 237. 73 Pak. 273. Iya. Nah, kita belum sampai nih. Makanya kami nanti akan menggandeng pemerintah daerah, bagian-bagian hukum, atau nanti BPN sama-sama kita turun Turun ke desa. desa. Untuk Jadi untuk sama-sama ini ya. nah, kegiatan-kegiatan ini. Karena kalau kita bicara berbasis anggaran, hanya 1 kita dikasih Iya, oleh negara. Padahal desa kita punya 273. Nah, Heeh. saya sebenarnya punya kepentingan akan mengumpulkan kepala desa. Oh jadi 1. Nah, kepala desa saya kumpulkan untuk menyampaikan. Ini loh tugas kepala desa, memberi penerangan hukum. Biar kepala desa nggak tersangkut-sangkut ke jari Pak ya. Kedua, ini loh cara penggunaan anggaran Anggaran desanya. desa yang benar. Nah, anggaran desa yang benar kalau macam. Itu tapi sampai sekarang belum karena Belum ada jalan. COVID. Mudah-mudahan Oh, iya. ke depan saya bisa ini jalankan. Walaupun kami anggarannya nggak wajar. Iya minim Pak. Nanti kami akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Minta daerah. Nah, Oke. mengenai aset tracing. Jadi kalau suatu tindak pidana korupsi itu bukan amanat Presiden Pak Jokowi, jangan kita menghukum orang sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Pak. Jangan menyidangkan perkara sebanyak-banyak, tapi bagaimana mengembalikan Aset. aset korupsi itu. Yang dibuat diselewengkan lah Ya, nah ini bukan pekerjaan mudah. Mudah, iya betul. Pekerjaan berat. Nah kita dikasih anggarannya
hanya satu Untuk satu saja. perkara. Ini biar bisa jadi ini Pak. Publikasi Pak. Iya. Ya, ya. Ya Pak, kan gini, kan tadi ada jaksa menyapa Pak. Nah mungkin kita kalau misalkan di selanjutnya di segmen yang akan datang lagi Pak, misalkan kita posting di YouTube-nya nanti kan ada banyak pertanyaan, berkenan jenengan jawab Pak. Berkenan. Nanti. Ya. Saya ini ditugaskan oleh Jaksa Agung Iya. di Bangkalan ini untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan pemerintah daerah Bangkalan. Artinya ketika saya tugas di Bangkalan, saya harus mempunyai azas manfaat. Iya. Saya bermanfaat nggak untuk masyarakat Bangkalan? Iya. Saya bermanfaat nggak untuk pemerintah daerah Bangkalan? Jangan saya justru di sini malah bikin Benalu. benalu atau bikin apa semacam kerusuhan, bikin ketidakharmonisan. Sejak awal saya bertugas, saya membangun sinergitas antara kejaksaan dan Polres, Forkopimda ya. Kodim, pengadilan, DPR, pemerintah daerah gitu. Iya. Bagaimana kita sama-sama membangun Dan media Pak, jangan lupa. ya Pak. media membangun daerah Bangkalan ini lebih baik, lebih maju gitu. Ya, kita buat viral yang positif ya. Ya, Ya, gitu teman-teman. Jadi ya Pak, saya kira itu dulu Pak dari mungkin kita nanti bertemu di part 2. Ya, nanti silakan teman-teman buat komen tentang pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Kedari langsung. Siap. Nah, nanti kita akan jawab di part yang kedua. Oke, sekian Pak. Terima kasih. Saya Salman Pak dari Pojok Suramadu. Kita bertemu kapan lagi Pak ya? Terserah. Oh, terserah. Saya Oh, jangan siap ya Pak ya? siap. Oke, Selama siap. tidak ada tugas keluar daerah, saya siap. Oke, Saya siap. ucapkan selamat kepada masyarakat. Ucapkan selamat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pojok Suramadu. Pojok Suramadu yang telah memberikan waktu menyampaikan gagasan atau tugas saya selaku Kajari. Mudah-mudahan saya dapat berguna bagi masyarakat. Amin. Atau Sakalangkong. Mater Sakalangkong.